Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pagi ini dari Yogyakarta. Jadi semalam kita udah istirahat di Jogja, di Mas Yogi di depan sama saya. Dan hari ini perjalanan kita adalah kembali pulang ke kota Bandung lewat jalur selatan ya. Jadi lewat Dendol, kemudian menyusuri ya Banjar dan lain-lain sampai ke kota Bandung. Sekarang jam 9.30 atau menjelang jam 10, dan ini udah telat sebetulnya. Telat ya, tapi nggak apa-apa lah, kita enjoy aja karena perjalanan pulang juga. Dan kita sekarang mungkin perjalanan yang kita tempuh ini jaraknya sekitar lampu merah itu nggak 300 sekian kilometer lah, 360 kilometer lebih, hampir 400 kilometer. Dan kita bagi lagi kayak biasa ya, nanti ada water break dan lain-lain, istirahat makan siang. Untuk selanjutnya kita gas lagi, nanti cepat-cepatnya berjalan ya. Yuk kita lanjut dulu, yuk. Nah ini siapa yang kangen daerah sini? Oh, sono Malioboro. Di Jogja di wayah gini, naon atuh wayah gini teh. Ini cuaca cerah berawan nih teman-teman ya, jadi kita pasti dihadang sama panas dan lain-lain gitu. Tapi seperti biasa, bawa enjoy aja. Dimanapun ya, ini udah ayo nyebrang, ayo. Nah gitu dong, lari nyebrangnya. Jadi banyak hal di Jogja yang memang kadang-kadang nggak tahu kenapa kok kita pengen balik lagi gitu ya. Ujung-ujungnya Jogja lagi gitu. Oh, itu ada Rocket Chicken tuh. Rocket Chicken favoritnya salah satu YouTuber yang suka touring, Hadi Oi. Bentar-bentar kemana-mana pasti carinya Rocket Chicken tuh. Di kota manapun ya, Jogja dengan berbagai hal tetap menarik ya, meskipun kadang-kadang ada menjengkelkannya kalau pas lagi macet. Ada syahdunya kalau pas lagi hujan gitu. Ada senengnya kalau lagi pas banyak duit. Nah itu yang paling penting. Betul. Ini suara Mas Yogi nggak bisa kerekam ke ini ya, tapi percakapan kita tetap jalan ini. Gitu. Jadi ya sudah. Nah ini bapak ini kan tuh enjoy banget tuh, nongkrong di belakang gitu tuh. Urusan Jogja. Jadi kita estimasi jarak tempuhnya itu, waktu tempuhnya sekitar 10 jam ya, 10 jam ke ke Bandung itu tanpa istirahat menurut Google. Jadi kalau misalnya dengan istirahat itu ini ya 12 jam lah mungkin ya. Yuk. Ya sini belok. Ini belok kanan. Belok kanan. Nah ini kan banyak nih tuh. Enggak di sana. Ya udah. Bentar, kita nyari dulu ya sesuatu. Ya kita lanjut ya, barusan berhenti sebentar. Mas Yogi nggowo oleh-oleh. Beli oleh-oleh buat keluarga di rumah. Ya sebagai upaya. Oh sini pada lupa. Ayo mas, di depan dulu mas.
Di depan, yang di depan belokan satu lagi. Nah, ini beli oleh-oleh dulu sebentar. Nah, sekarang kita langsung gas. Rute kita kali ini jalur yang kita pakai tadi ya, sekali lagi ini kita ke arah selatan Yogyakarta ini kan, terus ke nantinya ke apa namanya, ke Kulon Progo, ke Kulon Progo, oh iya betul, ke Kulon Progo, ke arah sana, ke Dendels ya. Udah banyak yang tahu lah, jadi nggak akan kita banyak rekam gitu, hanya hal-hal tertentu aja. Tapi sekarang kita sambil jalan ini mau ngisi dulu bensin. Si Pato harus dikasih minum dulu nih. Ini barusan lihat di tangki sih sebetulnya masih ada ya setengah tangki. Jadi ya sudah, kita isiin aja Pato. Kita lihat sampai berapa. Jadi ngomongin minum, ya tentara Mataram ya udah. Jadi ngomongin tentang apa namanya minumnya si Pato. Nah ini saya coba review ulang ya, dari mulai kita berangkat dari Bandung, dari rumah sampai dengan kita ke Malang, dan kemarin sampai dengan kita ke Jogja. Untuk berangkat sendiri Pato masih ada setengah tangki. Terus saya di apa namanya di Cileunyi itu saya isi 60.000 ya sebelum berangkat, dan itu full langsung 60.000 itu full ya, karena memang sebelumnya masih ada. Dan kapasitas tangkinya kapasitas tangkinya Pato ini 14 liter ya. Jadi ntar dulu nih ngaco nih Google Map. Oh ya udah. Jadi apa namanya 60.000. Nah itu perjalanan. Kemudian di daerah Banjarnegara ya, saya isi lagi 75.000. Jadi 135.000 sampai di tempat penginapan di kawasan Salatiga ya, itu masuknya Salatiga itu di hari pertama. Kemudian dari Salatiga ke apa namanya ke Malang di hari kedua. Jadi hari pertama saya udah dapat ngisi 60 sama 75.000, 135.000 ya. 135.000. Terus saya ngisi. Ini belok kanan lagi ya tadi ya. Oh iya. Oke, sorry. Bentar. Nanti Nah ini saya dibelokkan deh, belok kiri deh lah ya. Ya, betul. Balik. Oh. Oke, lanjut ya. Tadi sedikit ada apa namanya sesuatu. Dan tadi agak-agak ini sorry. Jadi dari Salatiga, dari rumah sampai dengan Salatiga saya ngisi 135.000. Itu kurang lebih 13 literan ya saya ngisi tuh. Lupa lagi saya. Tapi di posisi di Salatiga itu si Pato tangkinya masih setengahnya gitu, setengah kurang dikit lah, kurang lebih kayak gitu. Terus ayo Mas Yogi depan.
Terus dari Salatiga ke apa namanya, ke Magelang, kok Magelang, ke Malang, itu saya isi lagi. Yang pertama itu 60.000. Terus saya isi lagi tambahannya 50.000. Jadi 110. Dan sampai di Magelang, sampai di Malang maksudnya, Cipato masih setengah. Jadi hari pertama 135.000, hari kedua 110.000, itu 245.000 sampai Malang ya. Berangkat dari Bandung sampai Malang 245.000. Nah terus apa namanya, dari Malang ke Jogja saya isi yang pertama itu 60.000 di Malang ya. Terus sampai daerah Tulungagung itu saya isi lagi 70.000. Jadi totalnya kok Tulungagung, Trenggalek sorry itu ya, mau masuk, bukan ini, mau masuk Ponorogo ya, Ponorogo, oke sorry, saya isi 70.000. Nah sampai di Jogja itu masih ada sisa ini sekarang setengah, kurang lebih kayak gitu. Jadi hari kedua itu saya isi 130.000 dari Malang sampai ke Jogja. Nah total semuanya 245.000 ya, ditambah 130.000. Jadi itu untuk trip Bandung, Salatiga, Malang, Jogja. Saya isi segitu. Dan sekarang kita nggak tahu nih mau berapa ini. Paling saya isi 70.000 dulu mungkin ya, nanti di depan. Tuh kita udah masuk ke gimana? Di depan aja nanti. Ini masih rada paciwuh di sini mah lalu lintasnya. Naon atau paciwuh teh. Masih hektik lah ini kan, apa bentar-bentar kita berhenti lampu merah gitu ya. Udah tahu kan daerah apa ini gitu, kawasan ini. Jadi nanti sampai ketemu di pengisian atau di pom bensin dan perjalanan selanjutnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita cabut. Sok. Ya, barusan saya isi pertama kan di sini ternyata sesuai dengan ya, diisi 70.000. Nah ini si Pato langsung penuh gitu, 70.000 langsung penuh. Itu sekitar berapa ya, 6 literan ya. Berarti ini masih ada 7 atau 8 liter gitu, 7 liter lah anggap di apa, di tangkinya Pato di Jogja ini gitu. Oke lanjut ya, nih Mas Yogi mau bener dulu tas, agak-agak nyanggeyeng gitu. Nanti kita lanjut ya. Oke kita cabut lagi nih ke arah selatan ya. Cerah berawan ya, tapi di depan agak-agak gelap itu, tapi ya mudah-mudahan aja lah nggak hujan ya. Jadi barusan tuh di pom bensin tuh si masnya mungkin karena jarang kali ya yang isi apa namanya Pertamax di motor ini. Masnya lagi nongkrong duduk kayak pojok. Jadi saya begitu datang langsung isi, nggak ngantri. Terus saya bilang gini, Mas udah ada, sambil nunggunya ngerokok aja kalau boleh. Dia ketawa. Nggak lama kemudian di belakang kita banyak tuh berudul yang isi Pertamax. Mungkin karena lihat yang posisi Pertalite-nya ngantri kali ya. Jadi ya udahlah, yang Pertamax aja gitu.
ini panas-panasnya udah mulai berasa nih ya. Kayak gini. Warung makan kopi kinclong, kopi kinclong. Hajah Sopa Marwati, keren namanya. Sate Bangjo. Ya, jadi perjalanan kemarin tuh sedikit aja saya cerita lagi di beberapa lokasi. Emang berasa banget gitu ya. Kita lagi ke Jawa Timurnya. Terus ada beberapa yang apa namanya? Karena kita berpatokan pada peta navigasi Google Maps ya, yang selalu pasti mengarahkan ke jalan-jalan yang shortcut dan punya waktu lebih cepat. Jadi kadang-kadang lagi kayak begitu tuh, ini jalan apa, entah dari negeri apa gitu, masuk-masuk gang-gang kayak gitu, bukan gang, jalan-jalan kecil gitu, jalan-jalan kampung yang gelap gulita dan lain sebagainya. Jadi meskipun ujung-ujungnya ya balik lagi ke jalan-jalan besar ya, ke jalan nasional kayak gitu-gitu. Nggak ngerti itu kenapa Google selalu mengarahkan ke tempat-tempat kayak begitu, nggak langsung di jalan nasional aja gitu. Nah, saya pakai 2-3 peta navigasi sebetulnya. Jadi Google Map ada 4, cuma saya sering pakai 3. Google Map, terus Osman ya, dan Psychic. Itu yang sering saya pakai. Waze saya jarang. Kalau bawa mobil baru pakai Waze mungkin ya. Nah, di antara 3 ini memang Google Map yang agak-agak aneh. Lah kok dikasih jalan yang enggak gitu. Nah, kalau Psychic sama Osman ya istiqomah, asik istiqomah. Jadi selalu tetap di jalan yang benar gitu. Maksudnya tuh jalan yang gede-gede gitu ya, maksudnya. Kalaupun ini ya jalan kabupaten kayak gitu-gitu. Jadi nggak masuk ke kampung-kampung gitu. Yang entah negeri apa gitu kan, entah kampung apa. Ya tapi itu plus minus lah ya, mungkin ada yang senang memang jalan pintas kayak gitu-gitu, berpetualang. Tapi dalam situasi apalagi kok malam, waduh repot itu. Jadi ini gimana ini, nggak kenal sama sekali kan, pusing itu, repot. Suka duka pakai peta navigasi. Nah, ini ngomong-ngomong banyak banget ya spanduk-spanduk udah di mana-mana, kayaknya udah mulai ini deh, apa, urusan iya, urusan politik ya Mas Yogi ya. Udah mulai pada pendaftaran ya, betul. Ini kadang-kadang ngerusak ini panorama. Lagi anak-anak rekam lah. Pucung hole ya, apa sih pucung hole itu? Ya tiba-tiba terhalang sama gambar itu gitu, pasangan calon. Ini kan gak enak liatnya. Ya habis itu tata letaknya juga mereka nggak ini sih, mana aja dipasang seingetnya gitu. Udah dah, jangan ngomongin politik, kita ngomongin jalan aja udah. Cabut, ini sana udah berawak tuh di selatan. Ya di daerah, masih daerah Kulon Progo nih ya. Kulon Progo, Wates, Temon. Jadi ini si Pato satu lagi dapat ini nih pujian. Barusan ada abang-abang Grab gitulah ya, mas-mas Grab. Dia pakai Astrea Grand apa dari belakang ngejar mungkin. Pas barusan di lampu merah, ada di samping saya. Nanya, "Mas, touring ya?" "Berdua aja," katanya. "Oh iya, dari mana?" "Dari Malang." Ini Patagonia PE ya, Patagonia Eagle. "Oh iya." "Wih, mantap," katanya. "Enak suaranya, Mas." "Oh iya,
makasih. Nah ini Cipato. Satu lagi ada yang apa namanya, yang nyapa gitu. Padahal di Jogja tuh banyak loh. Jadi bukan barang langka maksudnya, banyak yang pakai ini gitu. Tapi ya itulah Cipato ya. Suaranya bikin adem. Itu cuaca panas mulai. Mas Yogi masih di depan tuh. Dan ini hari ini lalu lintasnya cukup ramai ya Mas Yogi ya. Betul. Habis pada main ya, jadi pada bubaran main, asik kok bubaran main. Kan ada bubaran sekolah, bubaran kantor, bubaran pabrik gitu ya. Nah ini bubaran main. Itu Wana saya po sudah mulai. Ini jam 10.30 ya. Ya kurang lebih lah. Kita masih udah jam 11 ya. Udah jam 11. Oke, jadi udah jam 11. Berarti kita tadi udah perjalanan udah 1 jam nih dari Jogja. Jadi kita udah ada di Wates. Dan bentar lagi mungkin kita akan nyerong ke kiri ya, ke arah Jalan Dendo dan tempat Vela. Terus selanjutnya kita mungkin akan rehat isoma di, nggak perlu water break nih, nggak perlu ya. Oke, jadi isoma di Kebumen ya, atau di kawasan Petanahan lah. Tuh, jadi 1 jam lagi lah, atau sambil ini sholat zuhur gitu, istirahat, makan. Nah, ini mungkin di daerah Petanahan lah, kurang lebih gitu. Nah, terakhir kita ngeres di sini di Tomira ini, yang ketemu sama anak-anak sama mobil towingnya anak-anak Hawk nih di pom bensin. Gitu. Oke, kita cabut lagi lah. Angin udah mulai kencang lagi nih Mas Yogi. Jadi kita cabut lagi. Panas ini, cabut. Ya, ini kita udah mulai masuk ke Dendo ya. Jalan Dendo. Oke, waduh, anginnya kenceng banget nih. Nggak tahu, mudah-mudahan kedengeran lah suaranya. Cuaca panas. Cukup pisau, mudah-mudahan kedengeran. Cuaca panas. Anginnya dari sebelah kiri cukup kenceng ya. Angin musim kemarau berasa banget tuh. Nah, ini kita coba nikmatin aja lah di sini. Jalannya mau geber-geberan juga males sebetulnya. Ya 60, 70, 70. Nah, ini Mas Yogi juga di depan lagi nyantai. Jalan santai juga. Seperti ini kondisi Jalan Dendo. Gak usah ngomong jalan Dendo, udah pada tahu lah ya. Cuma kalau apa namanya, lewat Dendo sini emang nggak tahu kenapa ya, bawahnya tuh pengen wah terus orang-orang. Padahal di sini bahaya loh. Kadang-kadang nggak kelihatan tuh ada tiba-tiba jalan tuh ada jalan lintas gitu lah, kalau lubang-lubang kecil itu yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau lagi kecepatan tinggi kan bahaya juga. Jadi saya main di ini aja nih tuh, 70 paling kencang 70. Jaga stamina juga ya, karena kalau kita kebut justru malah bikin capek tuh. Gitu. Kurang lebihnya.
ini Pertamina. Ini pom bensin banyak kok di sini ya, di dua arah, ada 3 gitu kalau nggak salah. Ini nyantai. Nah mungkin kita 1 jam lagi lah atau setengah jam lagi kita rehat ya. Pokoknya menjelang zuhur kita rehat, makan siang, sholat. Itu kalau nggak salah di daerah Kebumen, kita udah perkirakan masuk daerah Kebumen, jadi istirahat di daerah situ. Ada banyak lah, ada yang sate, ada yang ini apa, banyak tempat istirahatnya, termasuk bisa juga di pom bensin. Di sini juga banyak apa sih, jambu kristal itu, jambu batu ya, jambu kristal. Ini daerah-daerah sini banyak ya, yang nanam itu, petani-petani itu. Oke, nggak banyak yang diceritain di sini sih. Mau ngomongin apa lagi ya kira-kira? Oh ya, perjalanan dari Malang ke Jogja tuh paling. Jadi kalau pengalaman saya kemarin emang ini ya teman-teman, usahakan berangkat pagi-pagi sekali lah, karena beda suasananya. Apalagi kalau kalian jalannya di musim kemarau kayak sekarang gitu. Itu kalau kita berangkat umpamanya dari Malang kayak saya kemarin aja ya, jam setengah 9 pagi, itu udah kesiangan itu beneran. Itu nyampe ya Blitar apa tuh itu, waduh panasnya luar biasa itu, benar-benar bikin ngantuk. Mungkin ngantuknya ngantuk gimana, karena kan silau ya, kita jadi kayak perih-perih gitu mata. Udah dah itu. Jadi ya diusahakan sih memang pagi lah, paling lama jam 6. Tapi kalau kemarin kita emang bablas gitu, capek mungkin ya, enakan tidurnya bablas ya. Kebetulan juga tempat kita nginep di Malang tuh ya agak lumayan lah, seperti yang ada di video sebelumnya gitu kan, bisa lihat lah gitu kayaknya. Jadi dengan harga 221.000 kita ya cukup nyaman di situ. Oh, gimana dengan Jogja, Bang? Nah, ini kebetulan Jogja tuh barusan, ya mungkin karena Jogja kalau weekend jelas ya penuh ya. Agak kerepotan kalau kita on the spot gitu. Jadi kebetulan kita dapetnya ya di daerah Prawiro Taman, itu harganya tidak kena di harga 250.000 gitu. Jadinya itu twin bed ya gitulah gitu. Tapi ya cukup ya, karena mungkin kita capek juga, jadi tidur udah kayak bangke tuh. Begitu datang nyampe hotel jam berapa ya, jam setengah 10 atau jam 10-an gitu, habis kita makan langsung udah bulak aja, udah itu bangunnya subuh gitu. Bangunnya pagi tadi, jadi udah kayak bangke gitu. Untungnya ya itu punya keuntungannya, karena kita capek, jadi nggak lagi ngerasa-rasain ini hotelnya gini, oh ini nggak kayak gitu. Yang penting bisa tidur aja ada itu. Bang, udah itu di daerah Prawiro Taman 1, namanya tuh Kampung Jawa, nama penginapannya itu. Saya dapetnya di Agoda. Nah kalau 2 sebelumnya yang di Salatiga sama di Malang itu saya dapetnya dari aplikasi Pintu Merah gitu. Kalau yang di Salatiga ceritanya itu hotel syariah katanya gitu. Tapi ya begitulah gitu. Jong ya jelas gitu. Udah. Nah yang syariah beneran malah yang di Malang gitu, hotel syariah yang di Malang gitu. Itu sayangnya kita ya memang cuma semalam, karena memang niatnya nginep, besoknya cabut lagi gitu. Nah ini sekarang kita mau masuk ke
dia masih di Dendels ya, tapi ini wilayahnya apa ya, Kutoarjo masuk Purworejo gitu ini maksudnya. Oke, nanti kita lanjut ya, cabut aja. Pokoknya ini sekarang etapa pertama kita sampai tempat istirahat, checkpoint pertama lah di perjalanan pulang ini. Oke, go. Jauh kene. Yuk balik lagi. Jam 2 lewat setengah 3 nih. Jadi tadi istirahat besarnya lumayan lama ya, karena kita sempat tidur dulu. Saya malah ngorok dulu. Habis makan udah telat makan, ngorok. Nah jadi udah nggak apa-apa dah, yang penting enak. Mang Yogi di depan lagi nih. Belok Petanahan ya, Mang? Oh iya. Jadi perjalanan kita sampai ke Bandung tuh masih kurang lebih sekitar 7 jam. Mungkin nanti kita water break lagi, istirahat lagi. Jadi kan kita memang gitu, penganut paham ketemu Alfamart, Indomart, sebat gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan kita tujuannya nikmati perjalanan ya, iya nggak Mas Yogi? Nah, ada catatan apa nih? Ada catatan apa nih? Nggak ada lah, biasa aja lah ya. Yoi. Ya, banyakin minum, bener. Minum air putih lah ya. Ya. Nah, itu dia. No kopi, no party. Asik. Ini di depan kurang lebih sekitar 4 kiloan lagi lah, kita akan segera belok kanan ya. Tadi kita ngeres di rumah makan Haji Tino ya, Haji Tino. Kenapa kita milih di situ? Kalau makannya sih B aja lah makanannya mah. Cuma dia kan punya lahan yang luas, terus ada kayak macam gazebo gitu. Nah kan kita bisa buat terbang. Dan harganya sepoi. Jadi ya itu. Nah itu dia, makanya tadi langsung ngelop supaya ngorok dah. Mungkin ada setengah jam lah ngoroknya doang. Oke, kita go. Dan di sebelah atas sana tuh mungkin nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera, itu ada banyak layangan-layangan ya, layangan-layangan berbagai model tuh. Dan ya memang ini minggu-minggu ini emang lagi ada festival layang-layang di daerah selatan ya, mau di Kebumen, mau di Jogja, kalau nggak salah hari ini ada. Jadi teman-teman yang lagi pada di sana ya udah selamat menikmati, enjoy. Kami balik kanan, asik. Oke, kita lanjut aja ya, perjalanan masih jauh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus asik, enjoy be. Me dalam keranjang, asik. Me dalam keranjang. Oke, itu tadi intermezzo aja ya. Barusan nggak sempet on cam tuh, lagi pada apa namanya, kayaknya bisa pada touring ya. Jadi yang dari Karesidenan Kedu tuh, yaitu AA plat nomornya, dari arah barat, mungkin dia dari Cilacap atau dari Pangandaran itu.
apa namanya, berlawanan arah sama kita. Banyak tuh, ada mungkin tuh 40 motor ya barusan ya. Itu dia. Jadi mari kita touring Sabtu dan Minggu katanya gitu kan. Oke. Intinya nikmatin alam Indonesia dengan menggunakan motor. Anjay. Perumpamaan yang aduh, sip lah pokoknya ya. Aduh, ampun, apa itu? Waduh. Tapi ini sekarang nggak terlalu kencang nih, Bang Yogi, anginnya. Masih kencang sih, cuma nggak kayak tadi nih. Berlawanan arah ya. Iya. Belakang ada mobil. Nah ini kita mah begini nih teman-teman. Jadi tuh lihat tuh kecepatannya kan 60. Padahal ini kan jalan lurus terus ya. Cuma saya nggak suka aja dengan ini anjlok-anjlokannya gitu. Jadi kalau kenceng tuh nggak enak banget loh. Dan di sini juga batas kecepatan maksimalnya 60 km/jam sih sebetulnya. Itu rambu-rambunya udah ada gitu ya. Jadi benar-benar nikmatin ini aja jalanan nih. Gitu. Jadi bukan aduh. Bukan ada yang ngambruk nih bukan nih. Bukan jalan pansel lah ini namanya. Jalan kuda-kudaan masih. Soalnya kalau lagi ajluk-ajlukan gitu tuh kayak naik kuda gitu. Emang kuda besi sih ini. Aduh. Rendah. Oh yang ya betul. Tuh. Kalau yang gedung becak keras. Tungkir sakit tuh, bokok sakit tuh ya. Oke lanjut, gas terus. Waduh, jalannya gratis. Nah ini kita udah ini teman-teman, ini kita udah masuk ya tanah jalur pertanahan. Di depan saya masih Mang Yogi tuh. Barusan gaya dikit dulu. Gaya aja dulu lah. Yoi, gak akan ada yang protes kok. Paling yang protes istri sendiri di rumah, ini apa-apaan nih, paling begitu. Yoi. Nah itu aja sih. Gaya aja dulu pokoknya mah. Nah ini jalur pertanahan. Belum tahu ya rasanya nikmatnya tuh. Ini pasar pertanahan ya sini. Masih kabupaten, masuknya Kabupaten Kebumen gitu ya. Jadi kita jalan santuy, benar-benar santuy gitu. Karena memang perjalanan pulang tujuan akhir kita ya tetap mau jauh kemana juga tujuan akhirnya balik ke rumah. Ayo yang pada punya bini itu ngaku aja deh, masa tujuan akhirnya nggak balik ke rumah kan gitu. Pasti balik ke rumah nih, ingat anak-anak ya nggak. Gitu. Ini Sudaryono dari di mana-mana ya. Ketua DPD Gerindra Jateng nih. Calon apa namanya? Calon gubernur dari Gerindra. Perasaan dari kemarin kita ngeliatin ini. Oh, dia mulu yang paling banyak kayaknya. Ininya.
miskin Sultan. Cuaca tetap dia tuh panas, ngabelen terang, tapi nggak seterik tadi sih sebetulnya, atau nggak seterik waktu kita dari Malang ke Jogja. Waduh, itu terik itu. Teriknya minta amplop. Yoi. Sampai kayak kebakar gitu ya. Nah itu Bang Yogi cerita tentang kemarin gitu ya. Ini nggak masuk ke rekaman ente suaranya, tapi nggak apa-apa lah, cerita tentang lapisan, 4 lapis. Jadi dia pakai 4 lapis ya, jaket, rompi, terakhir apalagi gitu. Udah ini kepanasan kemarin, pundaknya kayak kebakar gitu katanya. Ya nggak Bang Yogi? Aduh. Nah ini sebelah kiri kita nih pesawahan, hamparan sawah. Dan barusan sebelah depan kita tuh X-Max, nggak tahu kemana dia, lagi buru-buru. Dan di sebelah kanan ada tukang dawet, itu yang jualannya rada asik tuh barusan. Gitu. Yoi. Dan ini penampakan view-nya di kanan kiri, pohonnya baris rapi. Ini kalau dibikin posisi kameranya punya saya potret, keren ini kayaknya.
Jadi karena ada satu dan lain hal, nampaknya memang apa namanya, karena memori saya penuh ya, yang di GoPro itu, jadi nggak bisa merekam lebih lanjut. Yang pertama itu, yang kedua mungkin karena ini kita udah masuk ke Jawa Barat ya, artinya udah pulang lah, dan karena di Jawa Barat ya sudah nggak ada yang perlu di ini lagi. Intinya begini, satu perjalanan kita, apalah itu namanya, mau disebut touring, mau disebut ekspedisi, mau disebut kegabutan gitu ya, mau disebut ngukur jalan, bebas. Tapi yang jelas perjalanan kita pada kali ini selama 4 hari 3 malam dengan rute dari Bandung menuju ke Salatiga, tepatnya ya, tempat Kopeng Salatiga. Kemudian dari Salatiga menuju ke Malang, dari Malang menuju ke Jogja melalui Ponorogo, yang semula direncanakan melalui Pacitan, tetapi akhirnya kita memilih untuk melintasi jalur Ponorogo kemudian Wonogiri ya, lanjut ke Jogja. Dan perjalanan pulang dari Jogja ke Bandung itu kita sudah mengcover kurang lebih sekitar 1.600 kiloan lah. Si Pato sangat teruji ya, Benelli Patagonian Eagle saya itu sangat teruji. Alhamdulillah dia sehat, nggak rewel gitu. Kemudian untuk konsumsi bensin kita langsung summary aja sekalian. Selama perjalanan kita itu saya menyisakan sekitar 7 liter di tangki pada saat kita berangkat, dan si Pato saya isi lagi di awal di daerah Cileunyi itu sekitar 60.000 dengan Pertamax ya. Nah itu sampai ke Banjarnegara, alhamdulillah. Jadi totalnya si Pato waktu awal berangkat itu 7,5 liter, 7 liter ditambah 60.000 itu 60.000, mungkin sekitar 5 literan ya, 5 liter lebih lah, saya lupa lagi. Itu sampai di Banjarnegara di pengisian Pertamax kedua, nyampe gitu. Dan ketika ngisi kedua kalinya di Banjarnegara, saya atau tangki bensinnya Pato yang punya kapasitas 14 liter ini masih ada sekitar seperti posisi awal berangkat. Nah itu, jadi kurang lebih ada sampai Banjarnegara itu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 literan ya. Kemudian saya isi lagi sampai dengan ke sana. Ini aduh, ganggu aja nih, siapa sih? Sorry, barusan ada gangguan tuh, bajingan. Ya kayak gitu. Total pengisian bensin ketika di Banjarnegara itu saya isi lagi 75.000 lah, 75.000 itu sampai di Salatiga. Jadi 135.000 pada pemberangkatan pertama, dengan posisi 135.000 tambah 7 liter ya di posisi tangki bensinnya Pato di awal itu.
Nah, kemudian saya sama Mas Yogi itu menginap di penginapan yang bersumber dari aplikasi Pintu Merah atau Red Doors. Itu dengan biaya 143.000. Nah, itu hanya catatan pentingnya, saya nggak merekomendasikan kalian tidur di situ deh gitu. Meskipun hanya untuk tidur gitu ya, itu nggak masalah. Cuma kondisi penginapannya nggak terlalu terawat dengan baik gitu, itulah. Tapi 143.000 mungkin kalau hanya untuk tidur aja, oke. Gitu, karena di situ ya ada fasilitas AC yang akhirnya juga sebetulnya nggak terlalu kepake karena daerahnya daerah dingin ya. Kemudian juga ada air hangat, ya gitu, hanya kurang ini aja ya, kurang bersih aja gitu kondisinya. Yang pertama itu, jadi untuk bensin sampai perjalanan pertama di etape pertama itu menghabiskan sekitar 135.000 plus 7 liter. Nah, itu kurang lebih mungkin 200 ribuan lah ya, kalau kita hitung-hitung diuangkan semuanya sampai di Salatiga. Kemudian dari Salatiga menuju ke Malang dengan posisi Sipato masih ada setengah tangki gitu. Saya kembali ngisi 60.000 di awal, 60.000. Kemudian ngisi kedua kalinya di kawasan Nganjuk, atau mungkin lebih tepatnya di daerah Kepanjen ya, atau Nganjuk lah ya, Nganjuk. Itu Nganjuk, lewat Nganjuk sedikit itu saya isi lagi, dan ternyata ya 50.000 saya isi lagi, jadi 110.000 itu. Jadi di hari kedua itu dengan jarak tempuh 360 sekian kilo, 63 kilo atau 64 kilo dari Salatiga ke Malang, itu saya ngisi 110.000 Pertamax ditambah dengan apa namanya tadi, sisa bahan bakar yang masih ada di Sipato, itu di tangkinya Pato kurang lebih 7 liter ya, jadi kurang lebih juga 200.000 juga gitu kan, 110.000 ya ditambah itu, atau kurang lah 185 ribuan itu mungkin kalau diuangkan, kurang lebih gitu. Jadi di hari pertama dan kedua antara Bandung sampai dengan ke Malang, Pato sudah mengkonsumsi bensin pertama sebanyak hampir 400.000 kalau dihitung semuanya ya, yang ada di tangki 14 liter sebelumnya gitu ya, atau ditambah 7 liter lah, karena yang 14 liter itu sebetulnya itu sisa ya. Jadi 135 ditambah 110, nah itu 245.000 ya, kurang lebih 245.000 sampai di Malang, dan posisinya ada di tangki 7 liter gitu ya, anggap 300.000 lah sampai di Malang. Itu dengan jarak Bandung Malang itu sekitar 700 kiloan ya, kurang lebih itu Pato. Nah untuk pulangnya penginapan dulu di Malang kami dapat juga sama dari aplikasi Red Doors ya, Pintu Merah. Itu di daerah Jalan Gajayana. Ini better lah, mungkin ini yang lumayan dengan twin bed
dan kamar cukup luas dengan fasilitas AC dan lain sebagainya, minus sarapan ya, tapi kita dapat kopi gratis gitu, silakan mau bikin kayak gitu-gitu. Terus dapat ya standar lah anduk dan lain sebagainya. Itu 221.000 totalnya dengan pajak. Saya dapat di apa namanya tadi, aplikasi Red Doors, di posisi hari Sabtu tuh ya. Jadi artinya Jumat.